Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami untuk bertumbuh di dalam Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silahkan Saudara Steve. Terima kasih, selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan pagi hari ini, tanggal 20 November 2021 dengan judul Kita Tumbuh dalam Kristus. Ayat tema diambil dari Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Anda tidak dapat melemahkan pengaruh dan posisi Anda sendiri lebih daripada mencoba melemahkan satu sama lain. Tetaplah kepercayaan Anda pada saudara-saudara Anda terus meningkat, karena ketika Anda memikirkan yang jahat, Anda berbicara jahat. Dengan demikian Anda melukai diri sendiri dan membuat diri Anda lemah ketika Anda seharusnya kuat di dalam Allah. Bukan hak istimewa kita untuk mengukur tindakan orang lain atau mengkritik kegagalan mereka. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai pembawa dosa orang lain. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Semakin menyeluruh pekerjaan pertobatan dan reformasi dalam kehidupan kita sendiri, semakin sedikit kita akan berusaha untuk mengkritik orang lain. Kita melakukan kesalahan ketika kita mengukur diri kita sendiri dengan cacat yang kita lihat pada orang lain. Tuhan tidak melakukannya. Ia memahami keadaan setiap kehidupan, dan Ia mengukur manusia dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing untuk menyempurnakan karakter Kristen. Dia mempertimbangkan peluang yang dimiliki agen manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Barang siapa yang memiliki penilaian yang benar tentang hukum Allah, tidak akan membandingkan karakternya dengan karakter orang lain. Ia akan menghakimi hidupnya dengan hukum kudus Allah. Dalam perintahnya kepada para muridnya, Juru Selamat menunjukkan betapa harus sempurnanya pekerjaan pemberantasan kejahatan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Dia menyatakan, cungkilah dan buanglah itu. Kita harus membuat peningkatan yang terus-menerus dalam penyempurnaan karakter Kristen, sehingga kita mungkin bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Paulus menyatakan bahwa kita bukan anak-anak lagi, tetapi kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala. Pemahaman tentang Yesus yang adalah kepala ini penting sekali. Mari kita baca kembali ayatnya dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus, dan Yesuslah kepala kita, serta dari Yesuslah seluruh tubuh menerima pertumbuhan. Kalimat yang ditandai biru muda adalah penjelasan tentang apa itu seluruh tubuh Yesus. Tetapi dengan jelas dikatakan bahwa seluruh tubuh menerima pertumbuhan dari Yesus yang adalah kepala. Nah, jika Yesus adalah kepala tubuh dan tubuh itu menerima pertumbuhan dari Yesus, maka hidup siapakah yang terdapat di dalam tubuh itu? Sudah pasti hidupnya Yesus, sebab Dialah kepala. Itu sebabnya jika kita baca ayat 4 dari Efesus 4, di sana dikatakan satu tubuh, satu roh, dan roh itu sama dengan hidup. Karenanya dalam tubuh Kristus hanya ada satu roh, yaitu rohnya Yesus Kristus, atau hidupnya Yesus itu sendiri. Karenanya jelas bahwa untuk bertumbuh di dalam Yesus, maka yang kita perlukan adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Kembali pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Suratnya nomor 113 tahun 1893 paragraf 10 berkata, biarlah setiap berhala dibersihkan dari bait suci jiwa, karena ini pasti terjadi jika Anda bertumbuh hingga pada manusia dewasa penuh dalam Kristus Yesus. Sorga sangat berharga bagi kita. Kita harus mengarahkan mata kita pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan maju terus menuju tujuan untuk hadiah panggilan Allah yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Untuk kita boleh mengalami pertumbuhan dalam Kristus Yesus, bait suci jiwa kita harus dibersihkan dari setiap berhala. Dan pembersihan itu pasti terjadi jika kita bertumbuh hingga menjadi manusia dewasa di dalam Yesus. Apakah bait suci jiwa tersebut? Bait suci jiwa adalah hati kita. Karenanya, hati kita harus dibersihkan dari berhala agar kita mengalami pertumbuhan menjadi manusia dewasa penuh di dalam Yesus. Mengapa hati kita perlu dibersihkan? Spiritual Gifts Volume 2 halaman 226 paragraf pertama menjelaskan. Ketika dosa-dosa yang dibenci Allah ditaklukkan, Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan Anda, dan Anda bersama-sama dengan Dia. Anda kemudian akan menarik kekuatan ilahi dari Yesus, dan Anda akan bertumbuh di dalam Dia. Dan dengan kemenangan suci dapat berkata, terpujilah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bait suci jiwa dibersihkan adalah sama dengan dosa-dosa ditaklukkan. Sebab dosa bermula dari dalam hati. Dan saat hati kita sudah dibersihkan, maka Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Yesus. Kalimat ini dikutip dari Wahyu 3 ayat 20. Dan oleh kehadiran Yesus tersebut, kita dapat menarik kekuatan ilahi dari Yesus, agar kita dapat bertumbuh di dalam Yesus. Sebab memang pertumbuhan itu berasal dari Yesus. Inilah pentingnya hati kita dibersihkan agar Yesus masuk ke dalam hati kita dan memberikan kepada kita pertumbuhan di dalam Dia. Nah, siapakah yang membersihkan hati kita? Menjadi putra dan putri Allah halaman 14 paragraf pertama menyatakan, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus yang berkuasa membersihkan hati. Namun jika kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, ada unsur memiliki. Sebab Nyonya White menuliskan, Christ alone has power to cleanse the heart. Yang artinya, Kristus sajalah yang punya kuasa untuk membersihkan hati. Artinya, tidak ada kuasa yang lain yang bisa membersihkan hati kita.
hanya kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya ingat kembali penjelasan berikut ini yang terdapat dalam From Heaven with Love, halaman 100, paragraf 2. Berkata, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Kembali dikatakan bahwa hanya Yesus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, yaitu hati kita. Karenanya ke dalam hati kitalah Yesus datang dan masuk. Itu sebabnya Dia mengetok agar kita membuka pintu hati kita. Inilah sebabnya White mengutip Wahyu 3 ayat 20 yang adalah perkataan roh kepada jemaat Laodikia. Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Kristus tentunya. Karena Kristus yang berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Karenanya Wahyu 3 ayat 20 menyatakan bahwa Yesuslah yang mengetok dan Yesuslah yang masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Jadi, yang bisa membersihkan hati kita hanya Yesus saja. Hanya Yesus yang punya kuasa untuk bersihkan hati kita. Dan pertumbuhan tubuh Yesus hanya diterima dari Yesus Kristus, Sang Kepala yang hidup. Sekarang apa maknanya bertumbuh dalam Yesus? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 483, paragraf 2, berkata, setiap orang yang benar-benar mengasihi Allah akan memiliki roh Kristus dan kasih yang kuat bagi saudara-saudaranya. Semakin banyak hati seseorang dalam persekutuan dengan Allah dan semakin banyak kasihnya terpusat dalam Kristus, semakin sedikit ia akan terganggu oleh kekasaran dan kesulitan yang ia temui dalam kehidupan ini. Mereka yang bertumbuh dewasa dengan perawakan penuh, pria dan wanita di dalam Kristus Yesus, akan menjadi lebih dan semakin seperti Kristus dalam karakter, bangkit dari kecenderungan untuk bersungut dan tidak puas. Mereka akan dipandang hina sebagai yang suka mencari kesalahan. Inilah hasilnya bertumbuh dewasa dalam Kristus melalui kehadiran rohnya Kristus, yaitu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam karakter. Meskipun ada tuduhan negatif kepada kita, tapi inilah pentingnya memiliki roh Kristus dalam hidup ini, untuk bertumbuh dalam Dia, menjadi serupa dalam karakter. Inilah pertumbuhan pengetahuan yang diinginkan Tuhan bagi kita. Pengetahuan bertumbuh dewasa dalam Kristus oleh rohnya akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Sebab, menjadi putra dan putri Allah halaman 14 paragraf 4 berkata, ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Itulah sebabnya renungan hari ini dalam paragraf 4 berkata, kita harus membuat peningkatan yang terus-menerus dalam penyempurnaan karakter Kristus. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang sempurna. Karakternya Yesus sempurna. Inilah pentingnya kita menerima Yesus masuk dalam bait jiwa kita. Kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus karena Yesus yang hidup di dalam kita. Apa artinya hidup sebagaimana Yesus hidup? Membina kehidupan abadi halaman 241 paragraf 4 menyatakan, bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya, yaitu kehidupan Yesus. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya, yaitu kebenaran Yesus. Inilah makna hidup sebagaimana Yesus hidup. Kita memakai jubah kebenarannya yang adalah jubah keselamatan kita.
Sebab hanya dengan mengenakan jubah kebenaran Kristus, kita dapat berdiri di hadapan Allah Bapa. Karena saat kita mengenakan jubah kebenaran Kristus dan berdiri di hadapan Bapa, yang Bapa lihat bukan kita lagi, tetapi Bapa melihat Yesus anaknya yang benar di dalam kita. Inilah yang disebut keselamatan oleh kasih karunia Allah. Kita dianggap benar bukan hasil usaha kita, tetapi karena Yesus. Dan kita terima Yesus oleh iman. Itu sebabnya disebut pembenaran oleh iman. Karenanya saat disebut pembenaran oleh iman, maka yang harus hadir dalam hati kita adalah Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Jika ada yang ajarkan pembenaran oleh iman dan roh yang bekerja di dalam hati katanya bukan Roh Kristus, maka itu bukan pembenaran oleh iman. Inilah pentingnya kita pahami bertumbuh di dalam Yesus. Yang bersihkan hati kita hanyalah Yesus, sebab hanya Dia yang punya kuasa untuk bersihkan hati kita. Dan yang memberikan pertumbuhan tubuh Yesus adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah kepala, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Yesus yang ketuk pintu hati kita, dan Yesus sendiri yang masuk, sebab hanya Yesus yang punya kuasa untuk bersihkan hati kita dan berikan pertumbuhan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, hati-hati, jangan mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kebenaran yang sejati adalah kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus oleh menerima kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Inilah pembenaran oleh iman itu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar bertumbuh dalam Yesus dengan cara yang benar, yaitu dengan menerima Roh-Nya Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah kepala kita, dan kita adalah bagian dari tubuhnya, dan dari Dialah datang pertumbuhan kepada manusia dewasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, bahwa bertumbuh dalam Yesus, yang kami perlukan, tidak ada yang lain, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang punya kuasa untuk membersihkan hati kami. Hati kami harus bersih dari segala berhala, agar Yesus masuk, dan oleh kehadirannya kami menerima pertumbuhan di dalam Yesus. Yesuslah yang memberikan pertumbuhan dalam hidup ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, dan ubahkan hidup kami, agar menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.